mahasiswa Universitas BSI ingin mewawancarain mengenai tempat usaha Parahi. Oh ya, silakan. Boleh diceritain? Maksudnya kafe ini berdiri dari tahun berapa gitu ya? Oh, kalau kafe ini aku awalnya itu pas COVID sebelum COVID-19 ya waktu itu awalnya. Karena waktu itu kerjaan juga waktu mobile masih banyak waktu. Akhirnya kepikiran coba deh bikin coffee shop itu pas 2021 gitu. Seminggu sebelum Idul Fitri 2021. Kalau motivasinya kan misalnya kan ini kayak jauh ya, jauh dari luar gitu ya. Kenapa milihnya di suasana di sini bukan yang di luar, kan lebih banyak gitu mungkin ya Pak? Soalnya kalau itu kebetulan kan ini lahan peninggalan almarhum bapak saya. Terus sebelumnya memang kurang berfungsi lah, cuma buat ngumpul-ngumpul seru-seruan. Tapi aku pikir kayaknya mending dipakai buat usaha aja. Nah, memang lokasinya dari jalan raya memang lumayan lah, ada jaraknya, cuma suasananya enak, ya udah nggak apa-apa. Terus usahanya itu udah miliki izin apa gitu? Oh, kalau izin sih masih di NIB sih, kita untuk izin usaha ya sudah mendaftarkan legalitas usahanya ke badan yang sesuai lah dengan UMKM. Terus kayak usaha kayak apakah usaha ini punya MPWP-nya usaha apa MPWP pribadi baru ini? Kalau untuk saat ini sih memang sudah buat NIB, cuma untuk NPWP sih masih NPWP pribadi karena belum PT ya, jadi itu disetorkannya masih ke rekening pribadi. Terus kalau kayak target dari pelanggan dari usaha ini, kayak misalnya targetnya itu dari kayak anak muda apa gimana gitu ya? Oh, sebenarnya kalau ngomongin target, karena lokasinya sendiri kan memang sedikit tersembunyi kan di belakang komplek perumahan Luminasio Indah. Itu memang tujuan awalnya memang untuk memfasilitasi warga sekitar aja sih sebenarnya. Rentang yang paling luar sana Jati Asih. Di area Jati Asih untuk yang mau nyari kopi enak gitu. Nah kan di sini tuh berbagai macam menu ya Pak, kayak kopi, non kopi sama makanan. Nah, yang lebih banyak bestseller gitu, yang dari sini tuh. Oh, karena memang awalnya kan semangatnya kan coffee shop ya. Nah, memang masih kopi susu kalau di sini. Menu favorit lah kalau di sini. Cabangnya itu di wilayah mana tuh? Kalau cabang kebetulan ada satu. Kalau yang di sini saya pegang sendiri. Kalau di cabang itu bareng rekanan saya. Itu di daerah Pasar Minggu. Berarti untuk cabangnya hanya ada dua tempat ya? Satu di sini, satu di Pasar Minggu. Betul, hanya ada dua. Terus kalau kayak strategi pemasarannya nih Pak, mau kayak apa, kayak lewat sosial media apa gitu misalnya? Kalau untuk pemasaran, marketingnya memang pasti pakai sosial media ya. Dan kalau saya sendiri pribadi pakai Instagram, karena kebetulan saya ngertinya pakai Instagram. Kalau TikTok kan juga populer ya, cuma karena saya nggak main TikTok jadi masih belum tahu gimana memasarkan via TikTok. Tapi sekarang sih Instagram. Kalau buat tenaga kerjanya di sini kira-kira berapa karyawan? Oh, kalau di sini sih kebetulan karena memang skalanya kan masih kecil ya, paling hanya mempekerjakan sekitar 2 orang aja sih. 2 orang. Nah, Terus kayak misalnya ini kan bisnis gitu ya Pak. Nah itu dana peroperasiannya itu dari milik pribadi apa ada kerjasama sama yang lain, kayak ada investor lain apa gimana gitu dari sekarang? Sebenarnya kalau untuk tempat saya ini karena kebetulan memang saya juga punya, untuk awalnya sih dari dana pribadi. Cuma untuk cabang yang di Pasar Minggu itu karena barang rekanan itu ada urunan dana lah. Nah kan misalnya itu kan kayak ada urunan dana ya yang di cabang tadi. Nah itu kayak pendanaannya itu kayak bagi
itu kayak sistem pembagian dananya itu kayak gimana sih yang ngomongin itu kayak bagaimana itu harus bagi dua keuntungannya aja apa ada untuk bagi hasil, bagi Iya. hasil, bagi Oh, kalau yang di pasar minggu yang kebetulan kan memang barang rekanan saya itu memang sistemnya bagi hasil. Karena kalau yang di sana kebetulan saya sama dua teman saya, jadi ada 3 orang lah, investornya ada 3 orang, jadi bagi hasilnya bertiga juga. Kalau intinya kalau proses rekrutmen karyawan harus pakai pengalaman atau apapun itu. Biasa sih saya sertakan juga sih, tapi lebih ke karena untuk jadi menjadi seorang barista itu sebenarnya lebih ke kemauan buat belajar sih. Sebenarnya mungkin sama kayak pekerjaan apapun lah. Nah, kebetulan kan namanya coffee shop itu kan baristanya kan seni itu seni meracik kopi itu. Jadi sebenarnya nggak punya pengalaman pun nggak masalah, tapi kalau punya pengalaman lebih bagus. Cuma pasti yang diutamakan yang bisa ngopi. Kalau nggak bisa ngopi ya susah juga, karena kan kita harus nyobain produknya juga kan, harus nyobain kopinya sebelum kita serve ke customer. kalau misalnya nih kan bisnis ini tuh ada dampak bahayanya nggak Pak bagi lingkungan sekitar gitu kayak limbah-limbahnya kan mungkin bisa didiskusi. Oh, kalau misalnya bahaya sih, kalau saya melihatnya sih enggak ya, karena namanya kedai kopi kan kita pakai bahannya kan semuanya organik ya, jadi memang mungkin sangat minim ya yang kayak bersentuhan dengan kimia atau hal-hal yang bisa merusak lingkungan gitu. Karena pun limbahnya pun dari kopi kita bisa jadi pupuk, bisa jadi scrub juga. Sebenarnya malah lebih banyak manfaatnya sih. Paling ya air kotor bekas cucian piring aja paling yang dialirinnya juga ke saluran pembuangan air juga. Untuk peralatan kayak gini itu biasanya seberapa sering buat dicek untuk kayak pembaruan atau gimana gitu? Oh, sebenarnya kalau ngecek itu sebenarnya relatif ya. Sebenarnya ideal mungkin seperti mobil lah. Sebenarnya kayak 6 bulan sekali biasanya kalau untuk maintenance. Cuma balik lagi karena tergantung dari flow tempat ya. Kalau flow tempat ramai mungkin kayak Coffee to Go di pinggir jalan apa di mall itu biasa 6 bulan mungkin bisa lebih cepat dan bisa 3 bulan sekali kalau flow-nya memang tinggi ya. Cuma kalau santai, kalau di sini kan jatuhnya masih santai. Jadi untuk maintenance tuh bisa lebih lama lah. Karena alat-alatnya sendiri kan karena intensitasnya nggak sesering itu ya, jadi dia lebih awet sebenarnya. Tapi kalau modal buka bisnis ini dari rekening data sendiri atau barang-barang teman atau keluarga? Oh, kalau ini sih kebetulan dari rekening sendiri sih, dan karena kebetulan kan juga lahannya kan punya almarhum bapak saya, jadi lebih lebih sedikit lagi modalnya, lebih bisa ditekan lah, tapi tetap perlu lah. Terus kayak kan bisnis itu ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar ya. Kayak ada nggak bagi masyarakat sekitar manfaatnya dari bisnis ini gitu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin manfaat ya, manfaat itu mungkin kita bicara secara material. Mungkin kalau ada memang salah satu karyawan saya rumahnya dekat sini lah. Dulu mantan barista saya juga rumahnya dekat banget dari sini, jalan kaki juga sampai. Jadi kalau manfaat secara material mungkin bisa menafkahi karyawan yang terlibat di dalam usaha ini. Cuma kalau tidak secara material mungkin menjadi tempat untuk orang datang berkumpul untuk ngobrol atau kerja juga kan, WFH kerja dari mana aja gitu sambil ngopi. Lebih ke buat mental juga enak lah, ngopi dengan suasana santai seperti ini. Tapi ada niatan buat buka cabang lain kan? Kalau buka cabang sih pasti pengen ya, sampai buka usaha itu pasti pengen. Cuma kita ngelihat cash flow-nya dulu. Kalau cash flow-nya udah lancar, mungkin misalnya Bekasi ini cash flow-nya bagus, mungkin buka di Bekasi lagi, yang di Jakarta mungkin buka cabang lain lagi ya. Ya kepengennya sih gitu, cuma kita ngeliat profitnya dulu lah. Masih merintis soalnya. Terus kalau kayak laporan keuangannya maksudnya bisnis Bapak itu bikin laporan keuangan ini pakai neraca segala macam gitu?
Oh, karena kebetulan kita skalanya masih kecil, sebenarnya kalau supply neraca sih kita belum sampai sedetail itu sih. Cuma untuk semua pencatatan dan pengeluaran, kalau pencatatan karena kita pakai POS Moka, itu memang udah tercatat semua sih untuk pemasukan. Cuma kalau pengeluaran masih nyatetnya tuh masih tradisional istilahnya gitu. Manual ya. Betul, jadi mungkin memang kalau secara usaha belum seprofesional itulah kalau saya bilang. Cuma ya menuju ke sana. Baik. Baik, terima kasih Pak Randi untuk Sama-sama. ini.